di sebelah selatan ya ada yang mengerikan juga, yang tidak kalah mengerikan dengan yang di utara itu, yaitu Samudra Hindia. Jadi Yogyakarta itu sejak dulu itu memang merupakan wilayah yang tertutup ya ini. Jadi tidak seperti Surakarta, karena Surakarta mempunyai Bengawan Solo ya ini. Yang Bengawan Solo ini mempunyai akses langsung keluar tuh. Sehingga proses komunikasi interkultural pada masa itu di Surakarta lebih cepat daripada di Jogja. Meskipun yang mengajarkan saya tentang pengertian ini juga orang Belanda, tetapi beliau selalu mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aliran Leiden, ya sudah, kamu tidak akan jauh-jauh dari gurumu itu. Artinya waktu itu mendiang Profesor Theo, kemudian Profesor Ras, itu. Tapi Profesor Kondal selalu mengatakan, harusnya kamu anak Jawa itu jangan seperti mereka itu. Kamu harus lebih daripada mereka. Itu karena kamu punya sense itu, sementara mereka itu enggak. Gitu. Nah, maka lalu saya kemudian diyakinkan juga oleh seorang guru dari Belanda juga sebenarnya, yaitu Dr. Anker Smit. Itu yang mengajarkan saya tentang kesadaran saya bahwa para Brahmana kita ini adalah seorang teoritisi ya itu. Pada waktu itu beliau selalu bertanya kepada saya, Manu, kamu belajar filosofi Barat ini untuk apa? Saya menjawab, kalau di Indonesia itu, terutama bidang saya, bidang ilmu sastra umpamanya, bidang antropologi, kemudian sejarah, kemudian filsafat, itu semua itu mesti dengan dengan teori Barat itu. Ini. Lalu beliau bilang di Jawa itu enggak ada orang yang berpikir begitu. Saya diam aja. Nah, beliau lalu bertanya, kamu mau nulis apa? Saya mau nulis Semaradahana. Besok pagi kalau kamu kuliah, tolong dibawa bahanmu ya. Oh ya. Saya bawa, kemudian kami membaca bersama-sama. Manu, saya tidak tahu bahasa Jawa kuno, saya percaya dengan terjemahanmu. Kemudian saya menerjemahkan teks Jawa kuno itu. Kemudian beliau mengatakan, ini Empu Darmaja ini apakah bukan seorang teoritisi toh? Dia memikir masalah hermeneutika semacam ini. Apakah ini bukan teoritisi? Teoritikus itu. Waktu itu saya diam aja karena nggak bisa jawab ya. Lalu beliau menunjukkan, ini ya, kamu lihat, ini cara mikirnya dia seperti ini. Kemudian diuraikan beliau itu dengan sangat rinci. Meskipun beliau nggak bisa Jawa kuno. Tetapi dari terjemahan saya, beliau bisa mengetahui ini loh. Ternyata beliau ini seorang teoritikus. Sekarang kamu kenapa harus susah-susah untuk sampai ke sini, tetapi sementara kamu tidak pernah berpikir dengan cara nenek moyangmu sendiri, kenapa? Betul, lama saya ini bertahun-tahun saya merenungkan, lalu kemudian membolak-balik, kemudian juga mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Empu Darmaja, empu-empu yang lain. Ternyata memang saya bisa menemukan di sana ada proses hermeneutika ini yang menghasilkan sebuah teori. Nah, ini yang tidak pernah saya pikir
Gitu. Maka sejak itulah saya selalu berusaha ketika saya menghadapi data, ketika menghadapi karya-karya yang dihasilkan oleh orang kita sendiri, bukan hanya orang Jawa, tetapi juga orang Batak, orang Bugis, kemudian orang Kerinci, orang Rejang, orang Lampung, itu mereka itu mempunyai sistem pemikiran yang luar biasa itu. Tidak pernah saya duga bahwa ini di situ tuh ada suatu teori-teori yang sebetulnya diungkapkan oleh mereka ini. Nah, yang penting itu bahwa di dalam karya-karya sastra yang kita miliki, kalau orang ada selalu menyebut babat, itu selalu dikatakan misalnya The Craft itu. Oh, itu isinya kan mitologi. Lalu Pak Husein Jadiningrat itu mulai menghargai naskah-naskah babat ini. Tetapi masih ada cara pemikiran itu, coba dicari mana yang mitologi, mana yang ini historis. Masih ada pemikiran semacam itu. Nah, akibatnya yaitu kadang-kadang babat kita ini lalu tidak berarti apa-apa. Karena yang disebut historis oleh mereka ini adalah peristiwa yang cocok dengan dengan arsip itu, arsip Belanda. Nah, ini yang yang menyebabkan lalu babat kita itu tidak berarti apa-apa gitu. Nah, padahal itu kalau saya lacak lebih lanjut dari pemikiran-pemikiran para kawi pada saat itu, para teoritisi pada saat itu, di dalam teks itu ada yang namanya itu satya. Satya itu artinya harafiah itu adalah apa? Itu kebenaran. Itu. Satya itu dari kata Sanskerta ya, itu dari kata as. Kemudian dibentuk menjadi participium present medium, present aktif, menjadi sat. As kemudian menjadi sat dengan akhiran at. Itu artinya itu ada. Itu. Kemudian dengan akhiran ya, ini dalam ini adalah bentuk gerundivum itu. Ini sesuatu yang benar-benar ada. Jadi di dalam babat, di dalam karya-karya sastra, entah itu orang Bugis, entah itu orang Batak, orang Banjar, orang Dayak, itu di dalam karya-karya mereka itu ada satyanya, ada kebenarannya. Itu. Ini. Nah, disitulah saya kemudian selalu mengatakan kalau ini karya-karya ini tidak kita akui sebagai karya yang mempunyai berisi kebenaran, berisi tentang kenyataan, ya sudah kita ini lalu tidak punya apa-apa gitu. Saya ya agak menyesal kemarin ada seorang pembesar juga yang mengatakan kalau Serat Suryo Rojo itu adalah fiksi. Fiksi menurut versi orang Barat itu. Ini saya ini Pusaka Kraton kok jadi fiksi ini gimana ini? Ini saya agak enggak enak lah. Ya kok Suryo Rojo kok diperlakukan seperti itu. Ini bukan masalah bukan masalah fanatisme atau enggak, tetapi sebagai seorang scholar, saya mengatakan itu Suryo Rojo itu ada satyanya. Gitu. Jadi tidak bisa ini kita abaikan. Gitu. Kemudian lebih-lebih itu ketika ini menjadi pusaka, itu masih ada harga yang lebih daripada yang lain-lainnya itu. Gitu. Nah ini.
Jadi itulah yang nanti saya akan mengikuti proses hermeneutika, filologi itu yang hermeneutika Brahmanik yang saya ikuti sebagai tradisi filologi Jawa kuno dan Sanskerta, gitu. Ya, ini. Nah, setelah saya mengatakan tentang masalah satya di dalam teks-teks ini, kemudian saya melihat bahwa sebetulnya teks yang kita miliki itu benar-benar bersifat multidimensional, yaitu sudut pandangnya itu luar biasa itu apa-apa itu ada di dalam teks itu gitu. Ya, ini. Nah, pada malam hari ini itu saya ingin mengungkapkan itu tentang tentang ekologi, ya, ekologi yang dimiliki oleh lingkungan budaya Jawa pada masa Mataram sampai Yogyakarta. Seperti kita ketahui bahwa Yogyakarta ini adalah wilayah yang tertutup, ya. Maksudnya itu kita itu di timur itu ditutup oleh rangkaian pegunungan Seribu, ya, yang itu menonjol sampai ke daerah Boko. Kemudian di utara itu ada, ya, yang sekarang baru Duko itu, ya, itu Gunung Merapi. Kemudian di sebelah barat itu ada pegunungan Menoreh. Lalu di sebelah selatan, ya, ada yang mengerikan juga, yang tidak kalah mengerikan dengan yang di utara itu, yaitu Samudra Hindia. Jadi Yogyakarta itu sejak dulu itu memang merupakan wilayah yang tertutup, ya, ini. Jadi tidak seperti Surakarta, karena Surakarta mempunyai Bengawan Solo, ya, ini. Yang Bengawan Solo ini mempunyai akses langsung keluar, tuh. Sehingga proses komunikasi interkultural pada masa itu di Surakarta lebih cepat daripada di Jogja. Tapi Jogja ini itu dihidupi oleh sungai juga, gitu. Ya, oleh sungai. Itu ada sungai besar yang menghidupi Yogyakarta sebenarnya, yaitu yang di barat itu adalah Sungai Progo, kemudian yang di timur itu Sungai Opak. Sekarang Opak itu memang secara lahiriah itu mata airnya itu tidak di Gunung Merapi, tetapi di sebuah desa yang namanya itu Bulak Salak. Itu di sebelah selatan lapangan golf yang ada di Cangkringan itu. Itu, ya, sumbernya itu, ya, tinggal berapa, ya, paling 10 kali 10 meter aja tuh. Airnya pun tinggal kecil sekali tuh. Tetapi kalau saya membaca tulisannya Van Biemelen itu, dulu-dulunya Sungai Opak ini juga berasal dari Gunung Merapi itu. Nah, tapi di samping itu kemudian itu ada sungai-sungai yang berasal dari Gunung Merapi yang kemudian bermuara di Sungai Opak. Itu di Sungai Opak. Kemudian sebagian lagi sungai-sungai yang ada di lereng Merapi Utara dan Merbabu Selatan itu kebanyakan bermuara di Sungai Progo. Misalnya sungai
Krasa, Pabelan, Kali Putih, apa itu masuk semua ke OPA. Nah, yang di Yogyakarta itu tuh ada yang sudah selalu saya katakan, ada istilah kata Sapta Sindawah, 7 sungai. Itu ya, itu Progo, kemudian itu Bedok, kemudian Winongo, kemudian Jode, Gajah Wong, Tambak Boyo, dan Opak. Nah, ini yang 5 ini, yang 4 ya, kecuali Winongo. Ini masuk ke Sungai Opak semua. Ini. Sementara Winongo ini dia masuk sendiri ke Samudra Hindia. Dan ini satu-satunya sungai yang tidak bermuara di Gunung Merapi. Tapi itu agak misterius ya Sungai Opak ini. Oleh karena itu disebut Kali Lanang. Karena apa? Karena dia tidak punya induk itu loh. Ya, tetapi kok besar sekali Winongo. Ini tidak punya induk ya. Itu waktu mendiang Bapak masih Sugeng dulu saya pernah berusaha untuk mencari ini di mana induknya itu, sumbernya. Ternyata ketika sampai ke utara itu kok lalu hilang ya ini sungainya ini. Lalu sepertinya itu seperti berasal dari sawah-sawah itu ya. Itu air sawah itu. Tetapi saya sampai sekarang masih belum percaya betul itu loh. Kalau saya membaca apa yang ditulis oleh Van Bemmelen, itu memang ada sumbernya itu loh. Ini. Tapi sampai sekarang saya belum pernah menjumpai sampah di sana. Mungkin nanti Mbak Sita bisa memberikan penjelasan karena sekarang beliau baru sibuk dengan Sungai Winongo ini. Nah, sungai ini sangat penting ya, sangat penting. Karena apa? Karena di sepanjang sungai ini ada asrama-asrama. Ya, asrama-asrama itu ada di sepanjang sungai. Hampir semua sungai ada asramanya. Gitu. Nah, asrama-asrama ini memang hidupnya itu sangat tergantung oleh sungai-sungai itu. Itu penelitian orang Prancis yang mempertahankan disertasi di Leiden. Dia itu menunjukkan itu bekas-bekas asrama yang ada di sepanjang sungai-sungai yang ada di lereng Merapi dan Merbabu. Ini terutama sungai-sungai yang masuk ke Progo dan ke Opak. Gitu. Nah itu jadi di situ tuh banyak sekali bekas-bekas asrama yang ditinggalkan oleh para Brahmana dulu. Yang baru saja ditemukan itu di daerah daerah Windu Sabrang ya. Daerah Windu Sabrang ini di daerah Selo antara Merapi Merbabu itu ditemukan situs itu agaknya itu bekas asrama juga khususnya untuk patirtannya itu. Tapi saya yakin bahwa di sekitar situ itu masih banyak tidak hanya patirtan tetapi elemen-elemen asrama yang lainnya itu. Nah, kemudian sekarang saya masuk ke dalam asrama itu ada apa di sana? Di dalam asrama itu ada yang disebut Nyasa. Nyasa itu adalah tempat tinggal para Brahmana dan juga tempat mengajar para Brahmana. Jadi itu di situ tuh ada bangunan-bangunan itu yang jumlahnya itu cukup banyak ya. Nih. Jadi di dalam setiap asrama itu banyak nyasa. Gitu.
sering 10 itu ya, 10 ada yang 15 itu. Di situ tempat tinggal para brahmana dan juga tempat tinggal para brahmacari yang belajar, kemudian tempat belajar para brahmacari itu di situ. Nah, kalau kita melihat lingkungannya itu di daerah asrama ini, itu sejak masa Mataram kuno dulu itu selalu selalu di situ itu banyak sekali tanaman-tanaman yang tumbuh dalam rangka untuk apa? Untuk menghidupi asrama itu. Ini. Nah, kalau saya membaca babat Mangku Bumi yang berisi tentang cerita kebudayaan, kemudian babat Segalo, kemudian juga babat Diponegoro, babat Kedaton itu. Di sana dijumpai di luar asrama itu mesti ada yang namanya pasawahan. Pasawahan dan pakebonan itu. Tadinya saya tidak tahu ya ini bedanya apa antara pasawahan dan pakebonan ini. Ternyata itu pasawahan itu memang tempat orang itu menanam pohon-pohon yang nanti akan menghasilkan makanan utama itu. Nah, makanan utama orang Jawa pada masa itu adalah Adalah beras. Itu. Jadi makanannya itu adalah nasi ya, yang dari beras itu. Makanya kita tidak heran kalau di situ itu sawah itu menjadi penopang utama kehidupan di asrama itu. Nah, sawah ini dia itu hidup dari mana? Dia itu ditopang oleh hutan. Ya, jadi dia ditopang oleh hutan yang ada di sekitarnya. Itu hutan tropis ya, itu yang jumlah jenis tanamannya, jenis pohonnya itu beraneka macam itu, ya. Dan pada umumnya itu adalah pohon-pohon yang besar itu. Misalnya yaitu yang sekarang ada di daerah Sleman. Itu ada orang mengatakan itu Pak Purbo Caroko dulu mengatakan itu Sleman itu dari kata saliman itu jadi tempat gajah. Itu. Tapi ternyata menurut saya bukan ya, karena apa? Karena gajah Jawa itu sejak prehistori sudah punah. Ya, gajah Jawa sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang ada yang mengatakan Sleman itu dari Nabi Sulaiman itu. Katanya ya silakan saja aneh, tapi bagi saya aneh. Akhir-akhir ini ketika saya membaca kembali teks Ramayana Kakawin, yaitu pada pupuh 24, itu saya menemukan ada nama sebuah pohon, sebatang pohon yang bernama pohon salima. Ini salima ini apa? Ternyata salima ini adalah Adalah berasal dari bahasa Tamil. Salima. Ini adalah bahasa Tamil. Nah, salima ini di dalam bahasa Sanskertanya adalah Adalah salmali. Itu. Dan nanti dalam tradisi Sanskerta yang agak lama itu disebut pohon sami. Itu pohon apa?
itu adalah pohon randu alas. Ternyata. Kalau saya melihat itu di daerah Sleman itu sampai hari ini itu masih banyak sekali ditumbuhi oleh oleh pohon-pohon randu alas. Nah, ketika saya membaca Ramayana itu di asrama-asrama yang diceritakan di dalam Kakawin Ramayana, di sana itu mesti ada di salah satu sudut dari asrama itu mesti ada pohon salima ini, ada pohon randu alas. Itu. Dulu untuk apa sebetulnya itu? Ya, ini. Pohon randu alas ini kalau kita melihat kembali itu di dalam sumber Mahabharata misalnya, di dalam Wirata Parwa, kita akan menemukan ketika para Pandawa itu masuk ke negara Wirata untuk menyamar, itu mereka itu menyembunyikan senjatanya itu digantungkan di pohon salmali atau pohon randu alas ini, di pohon salima itu. Dan senjata ini dibungkus seperti mayat ya. Jadi itu digantung bentuknya seperti mayat. Dan memang itu kalau kita lihat nanti di dalam teks-teks teks-teks filosofi misalnya, teks-teks tutur itu kita akan menjumpai bahwa di dalam di daerah sekitar pohon salima ini, pohon randu alas ini, ada yang disebut dengan ksetra. Ksetra itu apa? Itu adalah kuburan ya. Kuburan. Jadi kalau di dalam tradisi Hindu ada yang mereka beranggapan bahwa sebelum dibakar itu jenazah itu dimakamkan dulu di bawah pohon beringin ini. Pohon salmali ini, pohon randu alas ini. Coba ya Bapak Ibu amati betul, itu pohon randu alas itu kalau dia itu meragas ya, daunnya itu rontok, tapi kemudian muncul bunganya, itu kan warnanya merah, seperti api. Nah, maka di situ pohon salmali ini sebetulnya adalah tempat pembakaran suci. Ini. Bapak lihat Bapak Ibu lihat sampai sekarang itu masih ya pohon-pohon randu alas ini masih ada di kuburan. Kalau kita ke makam Imogiri itu kita di bagian Yogyakarta itu Ngayogyakarta itu di sana itu ada pohon randu alas yang besar sekali, yang umurnya itu ketika ketika makam itu dibangun, pohon itu sudah berusia 100 tahun. Jadi itu usianya dengan makam terpaut 100 tahun. Sampai sekarang masih pohonnya. Nah ini, jadi itu di daerah di daerah asrama ini dulu masih ada pohon ini. Masih ada pohon salmali ini. Ya, jadi di samping di samping sawah, kemudian ada nanti untuk kepentingan ritual itu ada pohon sami atau pohon randu alas ini. Nah, kita tahu bahwa yang namanya padi sawah itu merupakan sumber utama kehidupan manusia yang hidup di dalam asrama itu. Oleh karena itu ekologinya itu mesti diusahakan supaya jangan sampai diganggu oleh makhluk-makhluk lain. Nah, kalau kita membaca di dalam Babat Segaloh misalnya,
itu di sana tuh diceritakan yang namanya Banjaran Sari itu setiap pagi itu diminta oleh gurunya untuk apa? Untuk meneliti sawah itu dengan apa? Dengan melalui galeng-galeng itu. Sekarang kita menyebutnya itu galengan. Nah, ternyata waktu itu galengan ini tidak hanya galengan yang kosong itu. Di galengan itu mesti ditumbuhi pohon yang disebut di situ dengan nama lembayung. Ini lembayung atau ya sekarang kita tahunya bayung gitu ya. Nah, kenapa kok ditumbuhi lembayung ini? Jadi ini bisa dua macam fungsi. Kalau akan diambil, kalau nanti padinya itu sudah mulai tumbuh padinya itu, tetapi belum menjadi beras, masih berisi air itu biasanya pohon lembayung yang ada di galengan itu tidak diambil buahnya, jadi kacangnya itu tidak diambil. Itu. Biasanya diambil adalah daun-daun mudanya. Akibatnya apa? Ini ketika daun muda ini diambil, itu kacangnya tidak tumbuh. Gitu. Nah, kalau nanti ini sudah tidak tumbuh, lalu apa gunanya? Gitu. Nah, pada saat itu nanti itu akan banyak sekali itu walang sangit. Tuh. Nah, walang sangit ini fungsinya untuk apa sebenarnya? Walang sangit itu adalah walang yang makan hewan-hewan kecil yang bisa mengganggu padi. Ya, sekarang kita menyebutnya wereng itu. Ini. Jadi dalam bahasa Jawa kuno juga disebut dengan nama yang sama. Jadi itu yang namanya walang sangit ini itu yang memakan hewan-hewan itu. Sementara nanti kalau daun-daun itu yang namanya lembayung itu mulai tua, di sana akan muncul belalang yang lain yang disebut belalang kopo-kopo. Itu nanti kalau padi-padi ini sudah mulai tumbuh, kemudian buahnya itu mulai muncul, ini walang kopo-kopo ini akan berperan, dia akan memakan walang sangit. Ya, sehingga sawah itu terjaga keamanannya. Tidak akan dimakan oleh hama gitu.